Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM dan Radio Yadara 92,8 FM, Radio Syiar dan Informasi. Ya baik saudaraku, syukuran kasihan Anda masih tetap setia bersama kami di 92,8 Yadara FM, Radio Syiar dan Informasi, dan masih tetap setia bersama kami di Radio Mutiara 104,8 MHz Kota Bernun. Baik saudaraku, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Muhammad Al-Fadil dalam program Kantin Jumat, dan masih ada guru-guru kita di sini. Ada Tunku Yusri Jal Aswaja dan ada juga Tunku Azhari Muhammad Adam. Beliau berdua adalah anggota Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga. Baik saudaraku, acara kita di kesempatan hari ini disponsori oleh Yadara Travel yang kembali membuka paket umrah istimewa bersama guru kita Ayahanda Tusuk Jinit dan bersama Majelis Zikir Yadara. Keberangkatannya bulan Maret 2018. Anda yang berminat langsung datang ke di depan Dayah Babu Salam Al Aziziyah Jinib, atau bisa menghubungi nomor 0811686887. Saudaraku, acara kita juga disponsori oleh Perabot Mudah Rezeki yang menerima tempahan spring bag, jok mobil, kursi tamu berbagai jenis yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Simpang PLN Korda Jinib. Berikutnya acara kita juga disponsori oleh Darussalam Sel yang beralamat di Jalan Listrik Kedai Jinib. Media menyediakan berbagai macam merek handphone untuk Anda, dan juga disponsori oleh Zafir Audio yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Ulegli. Dan Zafir Audio menerima servis TV, PS DVD, mesin cuci, kipas angin, pemasangan audio mobil dan perakitan sound system ya, yang tepatnya di Jalan Simpang masuk Dayah Darul Munawwarah. Dan acara kita didukung oleh Tukang Cincin Permata Jaya, Jalan SMK Jinib. Baik saudaraku, tadi kita baca pertanyaan, sudah banyak sekali pertanyaan yang Anda kirimkan. Dan untuk yang tadi Tung Azhari, pertanyaannya adalah apabila seseorang mengatakan kepada istrinya bahwa malam ini saya terakhir tidur dengan kamu, pertanyaannya jatuhkah talak di si suami itu? Ya, mungkin ini termasuk dalam lafaz kinayah. Iya, kinayah talak. Artinya kalau kinayah talak itu harus ada niat. Kalau si suami ini meniatkan untuk mentalak istrinya, maka jatuh talaknya. Tapi kalau tidak ada niat dalam hatinya untuk mentalak, maka tidak jatuh talaknya. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya Tunggu Azhari, ini dari Ida ya, di Lamlo, di Kampung Cak Lamlo. Assalamualaikum Tunggu. Waalaikumsalam. Tunggu, kiban dosa bagi sidro urungsi yang gepisah ane atau menantu untuk cerai hanya karena menantu kurang lagak rupa, padahal suami dan istrinya anak karu-karu, karena orang tuanya saja yang ingin memisahkan anak dan anaknya dengan istrinya, dengan menantunya karena hanya anak ganteng. Ini dosa bagi orang seperti itu seperti apa? Termasuk dalam orang tua yang zalim seperti itu, hanya karena faktor fisik ya, bukan karena agama. Mungkin kalau orang tua ingin memisahkan anak dari suaminya ataupun anak dengan menantunya yang perempuan ataupun dengan menantunya yang laki-laki karena agamanya yang kurang baik, mungkin ini bisa dipertimbangkan dalam agama, dalam syariat. Tapi kalau hanya faktor fisik, faktor wajah yang tidak yang mungkin agak sedikit jelek dan lain sebagainya, ini tidak berhak ini bagi orang tua untuk berlaku seperti itu. Ini zalim, ini seorang orang tua yang seperti ini. Ya, baik, pertanyaan berikutnya Tunggu, ini dari hamba Allah di Bernun ya. Tunggu, sidro istri lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada suami. Apakah istri semacam itu durhaka kepada suaminya? Tidak. Karena memang sebenarnya tujuan kita hidup di dalam dunia inilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam pernikahan. Jadi bukan tidak berarti seorang istri yang lebih taat kepada Allah ini durhaka kepada suami, tidak demikian.
tidak demikian adanya. Karena memang dalam keadaan apapun kita memang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kalau memang seseorang di dalam rumah tangganya taat kepada Allah, betul-betul taat kepada Allah, insya Allah tidak akan menyakiti pasangannya. Ia pasti tahu bagaimana bergaul dengan Allah, bagaimana bergaul dengan suami ataupun istrinya. Ia pasti bisa menjaga hubungannya dengan Allah dan menjaga hubungannya dengan suami ataupun istrinya. Berarti seorang istri yang lebih taat kepada Allah itu tidak membuatnya durhaka kepada suami. Tidak durhaka. Ya, baik saudaraku, kita baca berikutnya ini dari Inayah di Biren, Tunggu Serijal. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, kita umat Islam harus taat kepada Allah dan patuh kepada orang tua. Dan ketika perintah orang tua ini bertentangan dengan Allah, yang terlebih tak utamakan, dari Inayah di Biren. Seperti dijelaskan oleh Tunku Athari tadi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada makhluk siapa saja itu jika menentang dengan perintah Allah. Misalnya siapa tadi, suami ya, suami menyuruh anaknya, menyuruh istrinya meninggalkan salat yang wajib. Itu tidak boleh dituruti. Tidak boleh puasa Ramadan misalnya, itu tidak boleh dituruti kecuali perintah sunat. Suami melarang istrinya melakukan puasa sunat ataupun ibadah-ibadah sunat karena sesuatu, itu boleh-boleh saja. Maka jika ibadah-ibadah yang wajib, tetap didahulukan ibadah tersebut daripada perintah siapapun. Ya. Pertanyaan berikutnya Tunggu, ini dari hamba Allah ya, nggak ada namanya. Assalamualaikum Tunggu. Waalaikumsalam ya. Sidro urang geumeuh hajat geus sia kameng serta geumeuh doa untuk segala arwah. Yang jadi pertanyaan, pu sia kameng yang geumeuh hajatnya njeuk pajuh li urang yang menghajat karena lun dengar hanajit pajuh. Ini bagaimana penjelasannya? Ini mungkin terlalu Aceh, menghajat. Kalau memang diniatkan untuk nazar, artinya lun mekaoi, lun tia kameng saboh untuk arwah Pulan bin Pulin, maka menyeka mekaoi tersebut tidak boleh ia makan, karena itu adalah hak fakir dan miskin di sekitar tempat tersebut. Maka jika sembelihannya itu telah wajib seperti kurban, tidak boleh dimakan oleh pembelinya lagi, karena itu punya hak fakir dan miskin. Iya. Pertanyaan berikutnya Tunggu, ini dari juga tidak ada namanya. Assalamualaikum Tunggu. Waalaikumsalam ya. Tunggu, saya mau bertanya, orang tua tidak mau menafkahi anak perempuannya yang umurnya 30 tahun sedangkan anaknya belum menikah, anak perempuannya. Apakah masih pantas dinafkahi oleh orang tua anak yang sudah berumur 30 tahun, anak perempuan? Ini tetap kewajiban orang tua anak perempuan. Anak perempuan tersebut tidak mungkin mencari nafkah dengan sendirinya, karena banyak larangan-larangan agama untuk meninggalkan rumah, karena banyak fitnah. Maka kewajiban bagi orang tua ini adalah sedekah bagi orang tua, kesempatan untuk melakukan ibadah dengan cara memberi nafkah kepada anak tersebut. Jika menyedekahkan harta material kepada orang lain mungkin agak berat, maka solusinya memberikan nafkah kepada anak itu adalah sebaik-baik sedekah, dan itu adalah kewajiban orang tua tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin untuk Tunggu Azhari. Assalamualaikum Tunggu. Waalaikumsalam ya. Tunggu, kamunya di Pidya Jaya. Tunggu punya tanya na tajuk bak dayah, anu tanya na tajuk bak dayah dan na juga tajuk bak sikula. Wade tu bak rumah sikula anu gede musapat-sapat dengan anu agam. Dan pertanyaan di ketika anu gede dimengon dan dibergaul dengan anu agamnya, bahkan kejadian-kejadian menjuke-juke, mepeh-peh atau segala macam, nyen kiban Tunggu. Selaku urung si, apakah masih berdosa? Bak dayah na juga sekolah juga na. Kalau kronologinya seperti itu, jelas ini orang tua ini dosa ini. Membiarkan anak dalam maksiat. Sudah jelas-jelas bahwa pergaulan sekarang ini sangat luar biasa negatif sekali. Luar biasa pergaulan sekarang ini dipengaruhi oleh televisi, dipengaruhi oleh internet. Maka cara yang paling ihtiyat, cara yang paling ampuh untuk
meminimalisir kemaksiatan yang seperti ini adalah dengan sepenuhnya secara maksimal mendidik anak di tempat pendidikan agama, di tempat yang tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Iya. Berarti ajuk deh halah bahasanya. Jadi secara sederhana ya yuk bet dan budaya. Nah, jadi seperti itu. Ya baik saudaraku, kita baca berikutnya. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan Mawaddah di Bernun. Saya mau bertanya, ketika seseorang anak yang sudah baligh melakukan maksiat ataupun perbuatan dosa, apakah dosa si anak tersebut menjadi masih tanggungan orang tuanya atau ada hubungan dengan orang tuanya, terlebih bagi seorang ayah, karena ayah sebagai seorang pemimpin? Ini seperti apa tanggapan Tungku? Kewajiban orang tua untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam konteks ini berarti kepala keluarga. Qu anfusakum kepada keluarga, wa ahlikum dan keluargamu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya berarti di sini perintah kepada keluarga, kepada ayah, perintah ayah kepada anaknya untuk menjaga dari api neraka, dan perintah ini tidak ada batasan. Dari anak ini kecil sampai dewasa, wajib ini bagi orang tua untuk mencegah, untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga istrinya, menjaga anaknya dari api neraka. Baik, pertanyaan terakhir Tungku, bagaimana seorang suami sidro lako geken anak bajeng berulang-ulang kepada istrinya? Ini seperti apa hukum orang suami itu? Geken dungkoin geken anak bajeng ini seperti apa? Mungkin dosa pastinya. Dosa ya. Karena itu mengucapkan kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan, dosa. Dan status istri tetap istri, tidak jadi seperti kata-kata itu. Tidak berubah statusnya menjadi sebagaimana kata-kata itu tadi. Tapi sayang sih lu gue nggak kena baju. Ini yang pastinya dosa suaminya. Maka siro istrinya harus bisa menarik perhatian suami. Sehingga sesuatu mungkin yang hanapah yang menyebabkan suaminya emosi. Maka memang watak suami tersebut adalah orang-orang yang emosi, tapi juga dumna. Ini adalah urun Tuhan yang tukang nasihat, dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya Tungku, mungkin untuk Tungku Isrijal ya. Pertanyaannya Tungku, bagaimana kalau orang tua kita lagi sakit? Siapa yang berhak untuk menjaganya? Apakah anak laki-laki yang lebih berhak atau anak perempuan? Sedangkan keduanya sudah punya suami dan istri, ini siapa yang berhak menjaga orang tuanya? Yang terdapat dalam kitab, anak laki-laki itu harus berbakti kepada orang tuanya walaupun ia telah menikah. Walaupun ia telah menikah, tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Artinya jika menentang antara perintah orang tua dan perintah istrinya, dia harus mendahulukan orang tuanya. Namun jika perempuan, ketika ia status kawin, maka dalam kitab dinyatakan jika menentang antara perintah orang tua dan suaminya, maka didahulukan suaminya. Ini yang pada dasarnya. Maka yang paling berhak adalah yang anak laki-laki. Namun itu adalah orang tua kita. Apakah kita perempuan, apakah kita anak laki-laki daripada orang tua tersebut, itu adalah orang tua kita. Jika kita perempuan, meminta izin kepada suami kita supaya menjaga orang tua, karena ini adalah akhir-akhir daripada berebut pahala. Maka mungkin inilah sakit yang terakhir bagi orang tua kita. Sama-sama kita jaga, dan pada akhirnya kita mendapatkan ridha daripada orang tua kita. Baik, Tunggu, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu, apakah orang tua yang tahu bahwa anaknya berpacaran, tapi orang tuanya selalu melarang, akan tetapi anaknya itu tidak patuh pada orang tuanya, tetap melanjutkan pacaran? Ini pertanyaannya, apakah orang tua semacam itu termasuk dalam kategori dayus? Ini karena dari pertama didikannya mungkin ada yang kurang. Mungkin
anak itu menggunakan handphone, menggunakan alat-alat media misalnya, tidak dilarang langsung oleh orang tua sehingga melewati batas dan melakukan hubungan dengan non-muhrim. Ini sebenarnya jika salah pertamanya dalam mendidik, akhirnya akan menjadi begini. Dia akan melakukan pacaran, pergaulan bebas. Cuma kalau datang matang si buhut, sebatas mana kita melarang anak tersebut. Misalnya anak kita di dalam rumah itu terbakar. Kiban cara tak pugaw anak itu supaya anaknya ambil tutup ngapui dunia. Hai te mudah punya dah pugaw, sedangkan rumah kat tutup, punya anak dah pugaw si minit akan tutup ni. Maka dengan terpaksa tak baplung anaknya tengah-tengah karena takut kepada api dunia. Tetapi ini adalah api akhirat, azab neraka. Sejauh mana kita melarangnya, ini harus ditinjau kembali. Mungkin tak kena kayak 3-2 baik hai. Tetapi akhirnya tidak mempedulikan lagi. Akhirnya putus asa, menyerah dengan keadaan. Memang kalau datang lagi lempegah meno seperti kita menyelamatkan anak kita daripada api dunia, maka itu kita terlepas. Namun cuma sekedar baik akan tetapi akhirnya kita putus asa, alah hai pikili. Ini tetap sama-sama menanggung dosa. Anak berdosa, orang tua juga berdosa. Ya, baik saudaraku dimanapun Anda berada, banyak sekali pertanyaan yang tidak sempat terjawab. Saya melihat di sini banyak sekali. Anda saudaraku yang telah bertanya, insya Allah kami akan menjawab pertanyaan Anda ya, menjawab pertanyaan Anda ini pada hari Minggu ini ya. Hari Minggu insya Allah dalam program Ngobrol Pagi bersama guru kita Tunku Mustafa Kamal. Insya Allah kita punya waktu sekitar 2 jam dalam menjawab pertanyaan Anda tentunya. Dan Anda saudaraku dimanapun berada, pendengar Mutiara FM dan pendengar Yadara FM ya, hari Minggu jangan lupa ikuti talk show Ngobrol Pagi bersama guru kita dari LBM Mudi Mesra Samalanga yang dikhususkan untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan Anda. Sekali lagi jangan lupa jam 9 sampai dengan jam 11 tentunya. Baik saudaraku, mungkin untuk sesi terakhir Tunku Azhari, nasihat dan pesan Tunku dalam program Kantin Jumat hari ini dengan tema hak dan kewajiban anak kepada orang tua. Baik, untuk sebagai penutup kita hanya ingin mengajak kepada seluruh pendengar yang berstatus sebagai anak, berbaktilah kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW pernah mengaminkan doa malaikat Jibril. Pada saat itu 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad. Di antaranya adalah malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang yang masih memiliki orang tua akan tetapi orang tuanya ini tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Amin. Rasulullah menjawab seperti demikian. Nah, tersirat dari hadis ini hadis merupakan riwayat dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju surga. Celaka bagi kita yang punya orang tua, artinya kita punya jalan untuk menuju surga, tapi kita tidak bisa masuk surga. Ini sangat celaka. Kenapa ada anak yang tidak bisa masuk surga padahal orang tuanya masih ada? Padahal dia punya orang tua, tapi orang tuanya ini tidak bisa memasukkannya ke surga karena ia tidak berbakti kepada orang tuanya. Nah, jadi intinya kalau kita ingin masuk surga, maka salah satu jalannya adalah berbakti kepada orang tua. Masya Allah, luar biasa. Baik, untuk Tunku Yusrijal sebagai penutup dan pesan singkat di kesempatan hari ini. Orang tua adalah madrasatul ula bagi anak. Sebelum mereka mengenal lingkungan, mereka lebih duluan mengenal orang tua mereka. Maka orang tua yang baik, orang tua yang ideal adalah orang tua yang menjadi contoh toladan bagi anaknya, baik dalam berubudiah kepada Allah maupun dalam melakukan hal-hal sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, ajarilah anak kita dalam taat kepada orang tua. Jangan dipersulit, diminta macam-macam sehingga menyebabkan anak itu durhaka. Maka sebagaimana saya mengatakan tadi, rahimallah walid a'ana waladu 'alal bir.
Artinya Allah Ta'ala memberi rahmat, mengasihi orang tua yang mengajarkan anaknya untuk berbakti kepadanya. Ajarilah anak kita, tolonglah anak kita dalam berbakti kepada orang tua. Maka untuk menjadi orang tua yang ideal, marilah kita membaca sejarah-sejarah ulama-ulama terdahulu seperti sejarah Imam Al-Ghazali, ataupun membaca kisah-kisah Rasulullah SAW, bagaimana beliau mendidik istrinya, bagaimana beliau mendidik Fatimatus Zahra, dan bagaimana dalam mengayomi keluarga, sehingga insyaallah kita akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah ta'ala. Ya, baik saudaraku, acara kita di kesempatan hari ini disponsori oleh Zafir Audio Service yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Ulegli ya, dan disponsori oleh Darussalam Sel yang beralamat Jalan Listrik Kedai Jinip. Berikutnya disponsori oleh Perabot Mudah Rezeki yang menerima tempahan Spring Bag dan lain-lain, dia beralamat di Jalan Medan Banda Aceh samping Pol PLN Korda Jinip. Berikutnya disponsori oleh Yadra Travel yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh depan Dayah Babu Salam Al Aziziyah Jinip. Saudaraku, terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf Anda yang telah bertanya yang tidak sempat terjawab. Insya Allah kami akan berusaha menjawab pertanyaan Anda ini besok hari Minggu ya. Di hari Minggu insya Allah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jangan lupa hari Minggu sekali lagi jam 9 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat ya, bersama LBM Mudi Mesarasa Malanga dan disiarkan langsung oleh Radio Mutiara dan Yadara FM tentunya. Baik saudaraku, saya Muhammad Al-Fadil mewakili seluruh kerabat kerja bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat menunaikan ibadah salat fardu Jumat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja mengikuti program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Program ini insya Allah kembali dapat Anda ikuti Jumat pekan depan.